Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Dapat. Yang jadi masalah buat kita, paling tidak 10 malam ini kita incer. Ya. Apakah ganjil nggak ganjil, syukur-syukur nggak ganjil. Nah, seandainya datang dan kita mendapatkan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perubahan kita setelah ba'da Ramadan. Ada beberapa pendapat tentang masalah makna Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu malam ketentuan. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menentukan untuk keadaan manusia pada malam itu sampai setahun ke depan. Yang kedua, makna daripada Lailatul Qadar itu maknanya adalah doyik. Doyik ini makna sempit. Kenapa sempit? Karena ketika terjadinya malam Lailatul Qadar itu, semua malaikat disuruh turun Allah Subhanahu Wa Taala. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Maka turun para malaikat semua dipimpin malaikat ruh, yaitu malaikat Jibril. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk memutuskan perkara. Hingga ketika malaikat datang itu mengucapkan salamun. Ya, artinya salam sejahtera. Sampai kapan? Hatta sampai dengan waktu subuh. Dan ini makna yang kedua. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar ini maknanya juga kemuliaan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan khusus kepada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menjadikan iri seorang nabi yang bernama Nabi Musa. Kita tahu Nabi Musa ini nabi yang ke-14. 13-nya Nabi Shu'aib, Nabi Musa, dan Nabi Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahra mubaraka wa farada 'alaina naharahu siyama wa sananna fi layalihi qiyama wa ja'al 'amala fihi mudha'afa anzala fihi al-Qur'ana hudal lin-nasi wa rahmatan wa syafi'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana 'azizan hakima. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa kana lil 'alamin basyira wa nadhira wa mu'alliman karima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi anna lahumul busyra wa jannatan na'ima ma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadirin jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Al-Karam Kyai Haji Bahrudin SAG, dan yang sama-sama kita hormati Kyai Haji Dr. Andes Badrudin. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah hidupnya fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Tiada kalam yang lebih indah dan patut kita ucapkan di dalam suasana malam yang penuh bahagia ini, terkecuali untaian kata tasyakur kita kepada Ilahi Rabbi Izzati yang telah memberikan rentetan nikmatnya kepada kita sekalian. Sehingga berkat kudroh dan iradahnya lah pada malam hari ini kita ditakdirkan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka iktikaf, dengan harapan semoga
aktivitas amal ibadah kita ini menjadikan salah satu amal pemberat di yaumil akhir. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada kecintaan kita baginda saudara kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita memasuki malam yang ke-25. Setiap umat Islam pasti ingin cita-citanya mendapatkan satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Tahun ini kira-kira malam Lailatul Qadar ini jatuhnya pada tanggal berapa, Pak? 21, 23, 25, 27, 29. Nggak ada yang tahu ya. Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita agar kita mengintai 10 terakhir di dalam bulan Ramadan, wabil khusus pada malam-malam yang ganjil. Kita lihat pendapat para ulama abad keempat mau kelima, beliau memprediksikan Al-Hujjatul Islam Al-Alamah Imam Ghazali yang hidup pada 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Berarti umur beliau 55 tahun. Beliau memberikan prediksi pengalaman-pengalaman ruhaniyah beliau hingga dikatakan innaha tu'lamu fihi bil yaumil awal minasyahri. Prediksi beliau melihat daripada awal jatuhnya Ramadan. Wa in kana awalu yaumal ahad, seandainya awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad, hari Minggu, au yaumal arbi'a, atau hari Rabu, fahiya lailatu tis'in wa isrin, maka kemungkinan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 29. Ya lagi, seandainya awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, kemungkinan Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal malam 29. Wa in kana yaumal isnain fahiya lailatu ihda wa isrin. Seandainya awal Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka diperkirakan prediksinya Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal malam 21 Ramadan. Wa in kana yaumas sulasai au yaumal jum'ati fahiya lailatun is'in wa isrin. Seandainya awal Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, kemungkinan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Wa in kana yaumul khamis fahiya lailatul khamsin wa isrin. Seandainya awal Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka kemungkinan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 25. Wa in kana yaumus sabti, dan seandainya awal Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, fahiya lailatul salasin wa isrin, maka kemungkinan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 23. Kemarin kita puasa Minggu apa Senin? Oh, Sabtu, kali ada Minggu dulu aja belakangan. Ada juga hari Kamis ya. Ya, Sumatera sana ada Kamis ya. Nah, kalau hari Sabtu kemungkinan jatuhnya pada tanggal 25. Ini kemungkinan, Pak, ini bukan hadis, prediksi para ulama, pengalaman rohaniah. Ya. Dan ini banyak dipendapat. Yang jadi masalah buat kita, paling tidak 10 malam ini kita incer. Ya. Apakah ganjil nggak ganjil, syukur-syukur nggak ganjil.
Nah, seandainya datang dan kita mendapatkan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perubahan kita setelah ba'da Ramadan. Ada beberapa pendapat tentang masalah makna Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu malam ketentuan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan untuk keadaan manusia pada malam itu sampai setahun ke depan. Yang kedua, makna daripada Lailatul Qadar itu maknanya adalah doyik. Doyik ini makna sempit. Kenapa sempit? Karena ketika terjadinya malam Lailatul Qadar itu, semua malaikat disuruh turun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Maka turun para malaikat semua dipimpin malaikat ruh, yaitu malaikat Jibril, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memutuskan perkara. Hingga ketika malaikat datang itu mengucapkan salamun, ya, artinya salam sejahtera. Sampai kapan? Hatta sampai dengan waktu subuh. Dan ini makna yang kedua. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar ini maknanya juga kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan khusus kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menjadikan iri seorang nabi yang bernama Nabi Musa. Kita tahu Nabi Musa ini nabi yang ke-14. 13-nya Nabi Shu'aib, Nabi Musa, dan Nabi Harun. Dia tahu bahwasanya hanya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti ketika dia bermunajah malam hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kisah diterangkan qala Musa alaihissalam fi munajasati. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam fi munajatihi, ketika dia bermunajah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serpihan doanya, ilahi uridu qurbaka, duhai Tuhan kami ya Allah, aku hendak senantiasa dekat kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, faqala Allah Ta'ala qarbi liman istaiqizu lailatul qadr. Kedekatanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang ketika terjadinya malam Lailatul Qadar itu istaiqizu, yaitu bangun. Maksudnya bangun dalam rangka ibadah. Apakah malam ibadah qiyamul lail? Karena dimulai malam ini mulainya ba'da maghrib. Baik maghrib kita sholatnya berjamaah, dilanjutkan sholat taraweh, atau tidur sebentar, malamnya qiyamul lail, atau baca Quran dan sebagainya. Itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab serpihan doanya Nabi Musa, yang seakan-akan generasi 14, Nabi ke-14 sampai generasi Nabi ke-25, berarti 11 generasi Nabi Musa sudah mengetahui tentang malam Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam satu keterangan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Ibnu Abbas, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi lailatul qadri rakaatain." Siapa orang yang sholat ketika terjadinya malam Lailatul Qadar, kendati pun sholatnya hanya 2 rakaat, yaqra'u fi kulli rakaatin bi Fatihatil Kitab. Dari tiap rakaat itu baca surat Al-Fatihah marratan 1 kali, dilanjutkan wal Ikhlas sab'a marratin 7 kali. Faida salama yaqul, setelah salam kemudian dia berdoa kepada Allah dengan ucapan minta ampun, astaghfirullah wa atubu ilaih sab'ina marrah. Dengan ucapan zikir-zikir itu, saya minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya sab'ina marrah, 70 kali. Fala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu wa li abawai. Maka tidak dia berdiri
bangun, kemudian Allah Subhanahu wa taala, maksudnya setelah selesai melaksanakan ibadah tadi, Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan bukan orang tersebut, tapi kedua orang tuanya. Wa ba'atsallahu ta'ala malaikatan, dan kemudian Allah suruh malaikat ila jinani yagrusuna lahu al-ashjar. Malaikat disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk ke surga, mendirikan, menanamkan pohon-pohon, wa banuna usur, dan membuat bangunan-bangunan, wa jauna anhar, dan juga mengalirkan air-air. Wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalik kullaha, dan dia tidak akan meninggal kecuali nanti dia akan melihat apa-apa yang telah ditanam oleh malaikat. Artinya kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa dikatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan pahalanya? Asbabun nuzul, sebelum ayat itu turun, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya zakal Jibril alaihi salam inan Nabi sallallahu alaihi wasallam abdan. Diceritakan oleh malaikat Jibril bahwasanya dulu ada seorang hamba yuqalu lahu Sam'un al-Ghazi. Ada seorang bernama Sam'un al-Ghazi. Wa huwa ghazal kuffar al-fasyahrin. Beliau berperang itu sampai dengan 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan berarti perkiraan 80 tahun lebih, 83 sekian lah. Dan dia senjatanya nggak macam-macam, cuman diambil jenggotnya onta sebagai senjata dipegang. Jadi ketika orang-orang musuh kafir itu ditebas, itu langsung mati. Itu kehebatan Sam'un al-Ghazi. Sehingga ketika itu orang-orang kafir yang begitu banyaknya sudah nggak bisa berkutik lagi. Bagaimana caranya supaya Sam'un yang begitu kuat tadi hancur? Maka didatangilah istrinya. Ketika itu istrinya masih dalam keadaan kafir. Dengan kompensasi diberikan harta benda seandainya istrinya itu mau diajak bersatu untuk menghancurkan suaminya Sam'un. Maka ketika itu pula istrinya yang lemah iman, memang kafir, dia mencoba. Jadi ketika Sam'un lagi tidur diikat. Pas diikat, kemudian pas dia buka matanya melihat, saya diikat, siapa yang ikat? Istri ngaku, saya. Kenapa yang ikat saya? Saya ingin menguji kamu. Karena dengan kekuatan itu kemudian lepas semua yang mengikat tadi tali-tali. Kemudian besoknya lagi dicoba lagi dengan rantai. Begitu juga ketika bangun, siapa yang mengikat saya? Kenapa diikat? Saya ingin menguji kamu, kuat kamu. Kemudian lepas lagi. Orang kafir tambah bingung bagaimana caranya. Karena dengan catatan seandainya dia sudah ada, orang kafir datang akan membunuhnya. Maka suatu ketika malam dibuka rahasianya. Bahwa saya tidak akan mati karena saya punya kekuatan, ada rambutnya. Jadi bahasa kita ada rambut jambul itu, biru panjang diikat. Itu kekuatan saya. Karena istri sudah punya niat jelek yang akhirnya malam-malam itu diambil rambut yang panjang diikat. Kaki tangannya semua diikat. Maka ketika itu pula ketika diikat, ditanya siapa yang mengikatnya? Saya. Kenapa? Saya ingin menguji kamu. Tapi dengan minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bukan saja ikatannya terbuka, semua gedung-gedung atau rumah itu hancur, dan orang kafir yang siap mengurus itu juga hancur. Nah, itu satu kisah, sehingga ketika diceritakan oleh malaikat Jibril, maka sangat iri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan dalam satu kisah bahwasanya dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, hal tadri sawabahu. Wahai Muhammad, apakah kamu tahu pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Sam'un tersebut? Dan tapi ini bisa terjadi kepada umat Nabi
Kendati pun dia tidak perang, akan tapi akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Sehingga dikatakan Nabi menjawab, la adri. Maka ketika Nabi mengatakan, saya tidak bisa mengetahui. Fa'anjallahu ta'ala, fa'anjallahu Jibril alaihi salam bihada surah. Maka kemudian Allah turunkan surat Al-Qadar ini. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asbabun nuzulnya seperti itu, Pak. Kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, u'tituka wa ummatuka Lailatul Qadri. Wahai Muhammad, aku berikan kepada kamu dan kepada umatmu ketika terjadi malam Lailatul Qadar itu, al-ibadatu fiha, ketika dia beribadah di dalam malam Lailatul Qadar itu, afdalu min ibadati sab'ina alfi syahrin. Maka itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Oh, tadi kan 70 tahun, ya. Jadi 70 tahun dia lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Wa qala ba'duhum, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kalimatnya adalah ya Muhammad, wahai Muhammad, rakaatani fi lailatul qadri khairul laka. 2 rakaat apabila kamu sholat terjadinya malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik buat kamu wa ummatika dan umat kamu min darbi sayd, daripada dia berperang alfi syahrin fi zamani Bani Israel, itu 1000 bulan pada zaman Bani Israel. Maka dengan demikian Rasulullah SAW amat sangat gembira karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala buat umatnya apabila terjadi malam Lailatul Qadar kemudian ibadah, maka Allah memberikan pahala yang begitu banyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan mudah-mudahan malam hari ini turun malam Lailatul Qadar, insya Allah. Kalau kita dapat pahala semacam itu, berarti pahala yang begitu besar. Umur 50 tahun, tapi ternyata pahalanya satu malam Lailatul Qadar saja 1000 bulan. Seandainya dia punya dosa-dosa kecil itu akan hancur. Kalau seandainya dosa-dosa hancur, insya Allah masuk ke dalam surga. Gak mungkin Allah zalim masukkan ke dalam neraka. Kenapa Allah masukkan hambanya ke dalam neraka? Karena ada pelanggaran. Kenapa melanggar? Karena bermaksiat. Maka ketika dia maksiat dikenakan sanksi, ya dosa tadi, dan dia akan menghantarkan ke dalam nerakanya Allah. Tapi ketika dia melanggar, kemudian dia bertobat, diampuni dosanya Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan habis. Tidak ada sedikit pun dosa-dosa itu. Maka dalam bulan Ramadan ini wadakwatuhu mustajabatun. Doanya orang-orang yang puasa ini adalah senantiasa diijabah oleh Subhanahu wa taala. Ada satu kisah bahwasanya ketika akhir Ramadan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat sedih. Idza kana akhir lailati fi Ramadan, jika datang akhir bulan Ramadan, bakatis samawatu wal ardu wal malaikatu, maka semua makhluk menangis, baik itu langit maupun bumi, bahkan malaikat. Juga kenapa malaikat semua pada nangis? Musibatul li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena pada akhir itu akan mendapatkan musibah kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, dikatakan, ayo musibah. Musibah apa yang terjadi kepada umat Nabi ketika akhir Ramadan tadi? Kenapa? Li'anna, karena sesungguhnya ada awatu fihi makbulatun. Karena ketika di dalam Ramadan doa-doa itu mudah sekali, ya, al-istijabatun, dikabulkan. Wasodaqatu fihi makbulatun, dan sedekah mudah diterima Subhanahu wa taala. Apakah di luar bulan Ramadan tidak diterima, tapi ada masa-masa tertentu. Maaf, kalau kita doakan yang paling mustajabah di luar Ramadan itu ketika sepertiga malam, atau ketika hujan, atau ketika
azan dan qomat. Ya, waktu-waktu mustajabah, ya, atau tempat-tempat mustajabah, Masjidil Haram dan sebagainya. Tapi ketika Ramadan, semua mustajabah, siang dan malam itu mustajabah. Artinya mudah dikabulkan, maka kita yakin. Buktinya bagaimana? Siangnya puasa, Allah ampuni dosanya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa dengan niat iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya masa lalu. Itu siangnya. Malamnya man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya di masa lalu. Itu mustajabah. Maka kita beruntung kalau 24 hari kita minta ampun kepada Allah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Kalau dosa diampuni nggak mungkin masuk ke dalam neraka, pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, kemungkinan derajatnya berbeda surganya, levelnya berbeda. Ada surga Jannatul Firdaus, surga yang paling VIP, yaitu surga Firdaus. Tapi kadang model kita nggak bisa nih, katanya muka-muka ini nggak ada surga Firdaus. Ya paling enggak surga yang paling rendah lah derajatnya, Jannatu Maqamul Amin. Nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Di emperan surga juga nggak apa-apa, yang penting surga. Kita mengharapkan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu harapan-harapan kita. Nah, oleh karena itu ketika Nabi Musa bermunajat tadi pengen dekat kepada Allah, tapi sudah diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian munajat yang kedua, Ilahi uridu najata minan nar. Wahai Allah, saya kepengen selamat dari api neraka. Ini munajahnya Nabi Musa. Wa qala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, zalika liman istaghfarallahu ta'ala lailatul qadri ila subhi. Maka hanya bagi umat Nabi kita Muhammad SAW yang ketika terjadinya malam Lailatul Qadar, dia senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan subuh. Jadi sebagaimana hadis yang tadi, minimal dibaca astagfirullah wa atubu ilahi. Atau dengan doa-doa yang Nabi baca di dalam bulan Ramadan itu, sebagaimana Siti Aisyah menjelaskan, dengan memperbanyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau kita sendiri fa'fu anni, kalau jamnya banyak fa'fu anna. Ya, ya Allah, sungguhnya Engkau pemaaf, tuhibbul afwa, dan senang memaafkan. Fa'fu anni, ya Allah maafkan saya. Itu dibaca tuh Nabi kita Muhammad SAW lebih-lebih 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan. Jadi salah satu bagian yang diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad SAW itu begitu besarnya. Jadi hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka rugi orang celaka ketika dia menjumpai Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Rogima, ya. Artinya rogima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan, sangat rugi celaka orang yang ketika datang Ramadan, dia hidup jam Ramadan, tapi tidak memanfaatkan Ramadan tadi, lam yukfar lahu, dia tidak dimaafkan, maka termasuk kata Nabi orang yang celaka, orang yang rugi. Mafhumnya bagaimana? Dia tidak manfaatkan. Bisa jadi dia tidak puasa tapi sholat, atau sebaliknya dia puasa tapi enggak sholat. Ada enggak orang puasa tapi enggak sholat? Ibarat bangunan, ya. Bangunan pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, bangun tempat.
Dia bangun empatnya tapi yang duanya dihancurkan. Itulah seperti orang yang puasa tapi tidak melaksanakan sholat. Oleh karena itu hadirin jamaah bahagia, kesempatan pada sisa-sisa Ramadan ini agar kita menjadikan orang-orang yang bertakwa. Karena tujuan puasa ini adalah ta'allakum at-taqwa. Ini sebagai sarana wasilah. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilahil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tingkatkanlah takwa kepada Allah. Wabtagu ilahil wasilah, dan cari jalan wasilah, penghubung, media ya, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya Ramadan ini adalah puasa. Dan setiap perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perbuatan-perbuatan yang disunahkan Nabi kita Muhammad SAW menjadikan jalan, menjadikan wasilah, menjadikan penghubung, menjadikan dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang ditanya hal ya'riful abdu an qudratillahi ta'ala, apakah seorang hamba bisa mengetahui bahwasanya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijawabnya maqamuka haitsu aqamaka. Kedekatan kamu, kedudukan kamu, prestasi kamu, posisi kamu itu tergantung daripada kesibukan-kesibukan kamu. Idza syaghalta bi ta'ati fa'lam annahu qarbuka. Seandainya kamu sibuknya dengan taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti kata segala perintahnya dikerjakan, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, maka sungguh hakikatnya Allah hendak kamu itu dekat kepadanya. Jadi hakikat kita wasilah kita sholat tadi, kita baca Quran, itu hakikatnya supaya kita dekat. Tapi hakikatnya sebenarnya Allah yang mendekatkan, bukan kita. Kita tidak punya kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan melihat orang ketika tidak sholat, tidak puasa itu kenapa nggak puasa? Memang Allah nggak mendaki dia untuk puasa. Allah nggak mendaki dia untuk sholat. Maka kita termasuk orang-orang yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, idza syaghalta bil Quran, jika kau sibukkan dengan baca Quran, ya, fa'lam annahu yadhkuruka. Yang hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak kamu itu yuhdasaka, bercakap-cakap, berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita baca Quran. Makanya Syekh Imam seorang ulama besar dia mengatakan baca Quran dapat pahala, tapi ketika tadabbur, tafahum itu amat sangat luar biasa. Dikatakan bahwasanya lau aliman nasu ma fi qiraatil qur'ani bitadabbur wa tafakkur wa tafahum tastabi'an masyiwah. Seandainya manusia mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Qur'an ketika dibaca dengan tadabbur, tafakkur, tafahum, maka dia menginginkan semua hari-harinya itu pengen dengan baca Quran. Wa idza qara'a ayatan, dan apabila membaca satu ayat saja, bitadabur wa tafakkur wa tafahum, tapi baca satu ayat itu tapi dengan tadabur, merenung, tafakur, berpikir, tafahum, dengan memahami. Khairun, itu lebih baik min khatmil Quran, daripada mengkhatamkan satu Quran. Kita bicara ya berkaitan dengan rahasia-rahasia Al-Quran. Dan sehingga ini terapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika dia mulai baca satu ayat sampai dengan subuh diulang-ulang. Dan para ulama dan para sahabat salafus soleh sampai dengan tabi'in generasi ketiga itu membiasakan. Jadi baca, memang kita baca Quran nggak ngerti tetap dapat pahala, tapi jauh lebih mulia lagi mendapatkannya. Satu ayat kita baca dan tapi mendapatkan pahala yang begitu besar. Maka katakan ketika baca Quran hakikatnya kita berdialog kepada Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ketika kita baca ayat ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba
Wala tattabi khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum. Baca, tapi kita tafakur, tadabbur, tafahum, memahami. Yang seakan Allah memberikan sifatnya sangat umum. Karena kalimatnya ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa yang ada di bumi ini dengan halal dan baik. Artinya cari rezeki. Wala tattabi khutuwatis syaiton, dan jangan kamu mengikuti jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwum. Setan musuh yang nyata jelas. Artinya apa? Disebut jelas. Allah sudah memberikan informasi. Ini loh strategi setan menggoda manusia. Yang maksudnya kita mencari yang halal. Kalau yang tidak halal berarti kita ke setan. Tapi ketika Allah bicara kepada orang-orang beriman, itu di dalam surah Baqarah ayat 170 khusus kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kulu min thayyibati, makanlah yang baik-baik. Kenapa tidak ada kalimat halal di sini? Karena Allah tahu orang beriman pasti mencari rezeki yang halal. Mengatakan kulu min thayyibati, maka makanlah yang baik-baik. Ma razaqnakum, rezeki yang kami berikan kepada kamu. Washkurulillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar mengabdi. Maka ayat berikutnya kalimatnya innama harrama alaikumul maitata waddama wal lahmal inzil wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan sungguhnya innama harrama alaikum, diharamkan buat kamu maitata. Maitata ini artinya bangkai, ya. Waddama darah, wal lahmal hinzir babi. Bahasa kasar ya, babi ya. Kasar enggak? Enggak ya, emang babi ya. Ya, wama gerimil, dan apa-apa selain daripada sembahan, artinya sembahan atas nama Allah. Artinya sudah jelaskan ya dalam Al-Qur'an. Nah, artinya ketika kita baca dengan tadabbur, oh paham, oh berarti kita disuruh cari yang baik-baik saja. Nah, itu berarti dia sudah memahami. Maka itu baca satu berulang-ulang itu lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran. Ini cara bagaimana mengetahui posisi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah bahagia, karena saya dikasih waktunya nggak lama, ini sudah jam 3. Terakhir, bagaimana kata ulama kita bisa mengetahui apakah kita mendapatkan pahala puasa Ramadan atau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ada satu ungkapan yang berbunyi, wa min alamatil qabul, di antara tanda-tanda dikabulkannya terima fi Ramadan, dalam puasa bulan Ramadan, au fi ghairihi, ataupun di dalam selain Ramadan termasuk Lailatul Qadar. Jadi tidak jelas di sini, hanya tanda-tandanya. Bahasa kita ciri-ciri orang yang Ramadannya diterima, ibadah semua terima, termasuk malam Lailatul Qadar mendapatkan. Cirinya ada ittiba'ul hasanati bil hasanah, yaitu mengikuti kebaikan dengan kebaikan lain. Wa kanat halatul muslimi ba'da Ramadan, jika seorang muslim keadaan setelah Ramadan, bagaimana setelah Ramadan? Yuksiru bil hasanati, dengan memperbanyak kebaikan. Wal a'malil sholihati, wal a'malil sholih, dan juga meningkatkan amal soleh. Fahaza, ini merupakan dalilun, menjadikan petunjuk bahwasanya ala qabul, yaitu diterimanya ibadah Ramadan ataupun mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Ittiba'ul hasanati bi hasanati. Ketika kita terbiasa membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, maka ketika Syawal apakah masih statis ya atau lebih meningkatkan? Atau jangan-jangan ketika Ramadan saja, ketika akhir Ramadan kemudian Quran ditaruh di tempat yang tinggi, saking tingginya nggak dibaca-baca, nanti 11 bulan baru baca ya. Jadi bisa mengukur diri kita sendiri. Kalau ada semangat tadi, minggu tadi, berarti itu tanda-tanda ibadah kita diterima Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketika Ramadan kita pengen sholatnya berjamaah, pengen di masjid gitu, benar-benar ke masjid terus, masih sabit nggak, tetap nggak ketika Syawal tadi? Atau ketika Ramadan kita giros semangat mustekah, dan semuanya itu
Dikatakan ittibau hasanati bil hasanah. Kalau kita mengikut kebaikan itu merupakan dalilun ala qabul, artinya diterima ibadah kita. Jadi mudah-mudahan pasca Ramadan kita, ibadah kita makin meningkat. Mari kita berdoa kepada Subhanahu wa taala agar sisa Ramadan ini Allah memberikan sehat wal afiat, umur panjang juga, dan mudah untuk ibadah kepada Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa kita dan semua ibadah yang kita lakukan diterima Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Allahumma inna nas'alukal quwwata wal istiqamah wal istita'ata wal kifayah fit ta'ati wal ibadah khususan fi syahri Ramadan. Wa na'udzubika min kulli musibatin syiddatin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.